Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore para santri pondok pesantren Al-Fatahiyah Miring Ranti Belon Tulung Agung dan juga pendengar setia radio Perkasa FM dimanapun Anda berada. Sore hari ini Zona Islami spesial Ramadan hadir kembali, dan terakhir untuk di tahun ini kajian kitab hadis Arba'in Nawawi akan disampaikan langsung oleh Kiai Muhammad Anang Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Al-Fatahiyah dan para pendengar radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Alhamdulillah, pada sore ini kita masih bisa mengikuti kajian kitab Arba'in Nawawi, yang sore ini kita sampai kepada hadis yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi wal arba'un, hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadisun hasan sahih rawainahu fi kitabil hujjaji bi isnadin sahih. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As, diceritakan dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. La yu'minu, tidak sempurna imannya, ahadukum, salah satu dari kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sehingga hawa nafsu atau kecondongannya, kecintaannya mengikuti lima ji'tu bihi, terhadap apa yang aku bawa untuknya. Hadis ini merupakan hadis yang sahih, diriwayatkan di dalam kitab Hujjah dengan hadis yang sahih, dengan sanad yang sahih. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dari hadis ini, ya. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu. La yu'minu itu kalau diartikan apa adanya, tidak beriman salah satu dari kalian. Akan tetapi ulama mengatakan maksud daripada la yu'minu itu adalah nafiyul kamal. Ai la yu'minu ahadukum imanan kamilan, tidak sempurna iman salah satu dari kalian. Jadi yang dimaksud itu nafiyul kamal. Jadi tidak sempurna iman salah satu dari kita. Hatta yakuna hawahu ay hubbuhu wa mailuhu, sehingga hawa nafsunya atau sehingga kecintaannya, kecondongannya, tabaan ay tabian lima ji'tu bihi,
minasyari'ah al-mutahharah. Jadi tidak sempurna iman salah satu dari kalian semua sehingga kecintaan salah satu kalian, kesenangan salah satu kalian, kecondongan salah satu kalian itu mengikuti apa yang aku bawa, ai minasyari'ah al-mutahharah, dari syariat yang suci, yakni layak mulu imanu ahadin hatta yahwa biqalbi wa yamilu bitab'ihi ila ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minaddin kamailihi limahbubatihi ad-dunyawiyah allati jubilat nafsu alal mail ilaiha. Artinya maksud daripada hadis ini tidak sempurna iman salah satu dari kalian sehingga kecintaan kalian, kecintaan hati kalian, sehingga kecondongan watak kalian itu mau mengikuti kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa di antara tanda kesempurnaan iman itu manakala seseorang dalam setiap perilakunya, setiap tindakannya selalu diukur dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi selalu dipalingkan kepada Al-Quran maupun hadis dan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau seseorang dalam setiap langkahnya, setiap tindakannya selalu mengikuti kepada apa yang datang dari Nabi Muhammad syariat, maka ini menunjukkan bahwa iman seseorang tersebut adalah sempurna. Oleh karenanya hendaknya kita selalu memalingkan, selalu menjadikan barometer setiap apa yang kita lakukan ini terhadap syariat sang Nabi. Jadi kalau kita akan melakukan sesuatu, coba kita angen-angen dulu, jangan langsung kita lakukan. Kita angen-angen dulu apa yang akan kita lakukan ini apakah sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan Al-Quran atau sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ataukah tidak sesuai. Kalau kira-kira yang apa yang akan kita lakukan niki kok sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, ya baik Quran maupun hadis, maka kita lakukan. Kita lakukan berarti apa yang kita lakukan tersebut itu suatu kebaikan. Namun jika kita akan melakukan sesuatu lalu kita jadikan syariat Nabi sebagai barometer, kita ukur kok ternyata apa yang akan kita lakukan ini tidak sesuai dengan Quran maupun hadis, kemudian fi'lu salafuna sholihun, maka ini jangan kita lakukan, kita tinggalkan, sebab itu bukan hal yang baik. Maka oleh karenanya dalam hadis ini barometer jelaskan kepada kita, sungguh orang-orang yang beriman itu akan selalu menjadikan syariat Nabi ini sebagai barometer, ya. Jadi kebaikan itu diukur dengan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan diukur dengan pandangan orang, bukan, tetapi diukur dengan syariat Nabi. Qurannya bagaimana, hadisnya bagaimana, kemudian salafun sholihun bagaimana. Jadi kalau sesuatu yang akan kita lakukan itu misalnya
bertentangan dengan syariat Nabi, baik Quran maupun hadis atau ijma ulama, ya, maka jangan kita lakukan. Meskipun hati kita demen, misalnya hati kita condong, berarti kalau kita tetap melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Nabi, berarti kita itu menuruti hawa nafsu, dan kita menjadi budak nafsu tersebut. Maka hendaknya kita hindari. Dan ini juga menjadi satu peringatan kepada kita. Kita itu sebelum melakukan apapun, ya, sebelum melakukan apapun harus kita renungkan dulu, harus kita pikir-pikir dulu. Jangan istilahnya grusa-grusu. Kita duwe rencana melakukan sesuatu langsung kita lakukan tanpa kita pikir, jangan. Kenapa? Karena biasanya orang yang grusa-grusu dalam melakukan sesuatu tanpa dipikir dulu, ini di tengah jalan biasanya akan mengalami penyesalan. Biasanya dia akan mengalami penyesalan tapi sudah terlanjur. Makanya jangan sampai kita mengalami penyesalan di tengah jalan, jangan. Oleh karenanya, supaya apa yang kita lakukan itu betul-betul mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ini harus kita ukur sebelum kita melakukan apapun. Coba ini kita pentok nih, ya, kita ukur apa yang akan kita lakukan itu dengan Qur'annya, syariat Nabi Muhammad, Al-Quran, hadis, ijma ulama bagaimana. Kalau menurut Al-Quran, hadis, ijma ulama yang kita lakukan baik, monggo, kita dipersilahkan untuk kita lakukan dengan niat-niat yang baik, tentunya itu akan menjadikan kemuliaan. Tetapi sekali lagi, jika setelah kita pikir-pikir ternyata kok ini berbeda dengan syariat Nabi, apa yang akan aku lakukan ini tidak sesuai dengan syariat Nabi, maka jangan dilakukannya. Ini kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya begitu. Di samping itu juga ternyata orang yang dalam semua langkahnya, perbuatannya, ucapannya selalu menggunakan barometer syariat Nabi Muhammad, ini menunjukkan orang yang sempurna, orang yang sempurna imannya. Dan ini merupakan salah satu tanda kalau dia itu orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga senada dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa makana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim falaisa li ahadin ma Allah azza wa jalla wa rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam amrun wala hawan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa makana lil mu'min wala mu'minah, orang mukmin laki-laki maupun perempuan itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu perkara, maka dia tidak punya pilihan kecuali mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya falaisa li ahadin ma Allah azza wa jal wa rasulih sallallahu alaihi wasallam amrun wala hawan. Oleh karenanya setiap orang mukmin itu apabila dihadapkan dengan Allah dan Rasulnya, dia tidak punya gagasan, juga tidak punya kecondongan. Artinya tidak punya kecondongan kepada dirinya. Dia selalu mengikuti apa yang datang dari Allah, mengikuti apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini nanti
merupakan puncak ittiba, mengikuti Nabi Muhammad. Memang pada dasarnya kita harus mengikuti Al-Quran. Kemudian setelah Al-Quran kita mengikuti hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita harus mengikuti hadis kok tidak hanya Quran saja? Karena sifatnya Quran itu mujmal, global. Maka perlu Nabi Muhammad itu dengan hadisnya menjelaskan maksud daripada Al-Quranul Karim. Oleh karenanya di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah ta'ala dawuh kepada Nabi Muhammad, kul, katakan Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, in kuntum tuhibbunallah, wahai umat, jika kalian semua benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku Nabi Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dawuh kepada Nabi, wahai Nabi, jenengan dawuh datang umat penjenengan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua wahai umat benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku Nabi Muhammad. Ini yang dawuh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ini benar-benar kita cinta kepada Allah Ta'ala, tanda bukti kecintaan kita, kebenaran cinta kita kepada Allah, kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi luar biasa. Jadi sampai Allah Ta'ala menggantungkan kebenaran cinta kepada Allah itu dengan mengikuti Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad. Jadi orang yang betul-betul mencintai Allah pasti dia akan mengikuti, meneladani Nabi Muhammad SAW. Dan kalau orang sudah mau mengikuti, meneladani Nabi Muhammad, maka dia mendapatkan dua balasan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya, wa yaghfir lakum dunubakum, dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sebagai manusia yang ingin mendapatkan kemuliaan, ya, kalau kita ingin betul-betul mendapatkan kemuliaan, ya, kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya? Kita harus menyandarkan semua apa yang kita lakukan kepada Al-Quran maupun hadis dawuh Nabi Muhammad, dawuhnya Allah dan dawuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya kita jadikan Al-Quran dan hadis syariat Nabi Muhammad ini sebagai barometer terhadap setiap apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat. Tapi tentunya memahami Al-Quran dan hadis bukan lantas kita langsung memahami sendiri, tidak. Kalau memang kita tidak mampu memahami Al-Quran sendiri, tidak mampu memahami hadis sendiri, maka kita harus bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita harus bertanya kepada para ulama yang mengerti tentang maksud daripada Al-Quran, ulama yang mengerti tentang maksud daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi pada prinsipnya kita jadikan Al-Quran maupun hadis syariat Nabi Muhammad ini sebagai barometer terhadap semua yang akan kita lakukan, semua yang akan kita ucapkan, dan semua yang akan kita perbuat. Kalau kita bisa begitu, ini berarti menunjukkan bahwa iman kita insya Allah sempurna, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi,
sehingga kecondongan, kecintaan kalian mengikuti apa yang datang dariku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang imannya sempurna. Kajian kitab hadis Arba'in Nawawi akan kita lanjutkan nomor hadis 42. Ya, kita teruskan pembahasan hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sani wal arba'un. Hadis yang ke-42. An Anas radhiyallahu taala anhu qol, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, yabna Adam, wahai manusia, innaka mada'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, wahai manusia, kata Allah Ta'ala, dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai manusia, innaka mada'autani wa rajautani, sesungguhnya engkau mada'autani, selama engkau berdoa kepadaku dan mengharapkan rahmatku, ghafartu laka, maka aku akan mengampuni ala makana minka, atas semua dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, aku tidak peduli meskipun itu banyak sekali. Yabna Adam, wahai manusia, lau balagat dzunubuka ananas sama sumastaghfartani ghafartu lak. Wahai manusia, lau balagat dzunubuka, jika dosa-dosamu telah memenuhi langit saking banyaknya, sumastaghfartani, lalu kamu minta ampun kepadaku, ghafartu lak, maka aku akan mengampunimu. Yabna Adam, wahai manusia, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai manusia, sesungguhnya engkau, lau ataitani, jika engkau datang kepadaku dengan membawa biqurabil ardi, dengan membawa dosa yang memenuhi bumi, thumma laqaitani, lalu engkau bertemu denganku, artinya meninggal dunia, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka la ataituka bi qurabiya maghfirah, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan untukmu. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan shahih. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini merupakan hadis hasan yang sahih. Dalam hadis ini menjelaskan tentang sa'atu maghfiratillah, betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu amat luas ampunannya. Amat luas ampunannya. Jadi maghfirah Allah Ta'ala itu ausa'u min dunubina. Maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Oleh karenanya betul-betul hendaknya kita jangan sampai putus asa ya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya meskipun kita jangan sampai sembrono. Jadi orang jangan sampai sembrono
dengan melakukan maksiat, dengan melakukan pelanggaran hukum-hukum Allah, jangan. Jangan, sebab orang yang sembrono itu tanda kalau dia itu orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita misalnya pernah terjerumus kepada kesalahan, kita di masa lalu pernah berbuat dosa yang banyak misalnya, maka jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita harus terus mendekat kepada Allah, minta ampun kepada Allah taala, sebab Allah taala itu Maha Pengampun. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu zat yang Maha menerima taubat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu orang yang mencintai hamba-hamba yang ketika mereka pernah berbuat dosa lalu bertaubat kepada Allah taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi orang yang pernah berbuat dosa meskipun dosanya banyak, ya, bahkan diibaratkan dosanya itu memenuhi langit dan bumi, tetapi apabila benar-benar hamba tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah yang disampaikan di dalam hadis, di antaranya hadis Riyadhus Shalihin, diterangkan ada orang yang pernah membunuh 99 orang, sudah melakukan semua jenis perbuatan buruk, wis mateni wong 99, belum pernah melakukan kebaikan, tetapi dia ingin bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Lalu dia bertanya kepada rohib, ya, rohib ahli ibadah tapi yang tidak punya ilmu. Ketika ditanya, saya sudah membunuh 99 orang, belum pernah melakukan kebaikan, tapi saya ingin taubat, kira-kira masih diterima apa enggak? Maka dijawab olehnya, dosamu terlalu banyak, meskipun kamu taubat tidak akan diterima. Lalu orang tersebut akhirnya membunuh orang yang ditanya ini, rohib ini. Genap 100 orang yang dibunuh, tetapi keinginannya kepingin taubat masih membara di dalam hatinya. Lalu dia mencari seorang guru yang bisa membimbingnya. Lalu dia ketemu dengan alimun min a'lamin nas, seorang ulama atau ustadz yang alim, ya, alimun min a'lamin nas, ulama yang alim. Lalu dia bertanya, saya sudah membunuh 100 orang, saya sudah membunuh 100 orang, belum pernah melakukan kebaikan. Apakah, tapi saya ingin taubat, kira-kira diterima apa enggak taubat saya? Maka dijawab oleh orang alim ini, jangankan dosamu hanya seperti itu, andaikan dosamu lebih dari itu, kalau benar-benar engkau ingin taubat, maka Allah akan menerima taubatmu. Kemudian orang tersebut disarankan untuk hijrah, pindah dari daerahnya menuju tempatnya orang yang soleh. Sebab apa? Kalau orang ingin taubat tapi selama dia masih berada di tempat ahli maksiat, maka akan sulit untuk taubat. Maka dia disarankan untuk hijrah ke tempat orang soleh. Kan karena memang niatnya sudah napa niku tenanan kepingin taubat, maka dia akhirnya hijrah dari daerahnya menuju tempat orang soleh. Subhanallah, di tengah jalan akhirnya dia meninggal dunia. Di tengah jalan meninggal dunia, lalu akhirnya ada dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini berebut. Malaikat rahmat ingin membawanya ke surga, malaikat azab ingin membawanya ke neraka. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat yang nomor 3 bisuratil adami, dengan bentuk manusia. Ini tasyrifan linnas. Jadi Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan malaikat yang nomor 3 sebagai juru hakim,
Itu kenapa kok malaikat dirupakan manusia? Tasyrifan linnas, untuk memuliakan manusia. Lalu akhirnya malaikat yang ketiga ini memutuskan, coba sudah diukur saja jaraknya, perjalanan atau jarak yang sudah ditempuh dengan jarak yang akan ditempuh jauh mana. Kalau jauh jarak yang sudah ditempuh, berarti dia dibawa oleh malaikat rahmat. Tapi sebaliknya, jika jarak yang akan ditempuh lebih jauh, maka dia dibawa oleh malaikat adab. Subhanallah, setelah diukur ternyata jarak tempuh atau jarak yang sudah ditempuh ini lebih jauh, kacek sak jengkal, selisih 1 jengkal. Akhirnya orang tersebut dibawa malaikat rahmat. Subhanallah, ini setidaknya memberi gambaran kepada kita betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa luasnya ampunan Allah ta'ala. Orang yang sudah membunuh 100 orang, cobi. Jadi orang yang pernah membunuh 100 orang saja, ya, sudah membunuh 100 orang, belum pernah melakukan kebaikan. Tapi kalau benar-benar dia ingin taubat kepada Allah ta'ala, niscaya Allah maha pengampun. Makanya sampai Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Tajul Arus, beliau mengatakan di antara tanda orang yang dicintai Allah adalah orang yang diberikan hidayah mau bertaubat atas dosa-dosanya. Meskipun banyak dosanya, tapi kalau Allah mencintainya, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan hidayah di dalam hatinya sehingga dia mau bertobat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sungguh mencintai orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini senada dengan hadis ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibna Adam, wahai manusia, innaka mada'autani wa rajautani, sesungguhnya jika engkau berdoa kepadaku, meminta kepadaku dan mengharapkan rahmatku, ghafartu lak ala makana minka, maka niscaya aku akan mengampunimu. Aku tidak peduli berapa banyaknya dosamu. Jadi dari hadis ini, dawuh Allah yang pertama ini syarat atau diampuni dosanya orang yang berdosa apabila satu napa da'autani warajautani, wawu yang terdapat dalam lafadz warajautani itu lil hal, maknanya inni ghafartu laka dzunubuk, inni ghafartu laka dzunubak muddata du'aika fi hali rojaika iyaya. Jadi aku akan mengampuni dosamu selama kamu mau meminta kepadaku dan senantiasa berharap akan rahmatku. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, hendaknya juga disertai permintaan rahmat. Kita selalu mengharapkan rahmat Allah. Jadi ketika kita minta ampun kepada Allah, senantiasa juga pada saat itu kita minta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ini, jadi meminta kepada Allah dan selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, ya ibna Adam, lau balaghat dzunubuk ananas sama sumastaghfartani ghafartulak. Hei manusia, seandainya dosamu memenuhi langit penuh, jadi saking kathahipun, saking banyaknya dosanya, ya, tapi meskipun sampai napa niku dosane memenuhi langit, ibarat saking katahi, tetapi kalau mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, summastaghfartani, maka kata Allah, ghafartu lak, aku akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi ini tidak peduli betapa banyaknya dosanya, tapi kalau benar-benar minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni selama dosa tersebut bukan dosa kekufuran, bukan dosa kemusyrikan. Kalau dosa musyrik itu yang bisa menghapus ketika orang itu meninggalkan kemusyrikannya. Kemudian
dawuh Allah Ta'ala yang terakhir, yabna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya. Wahai manusia, jika kamu datang kepadaku, maknanya meninggal dunia, kita datang menghadap kepada Allah Ta'ala dengan membawa sepenuh bumi, dengan membawa bumi penuh dosa, kemudian ketika datang kepada Allah Ta'ala itu dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, la ataituka biqurabiya maghfirah, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Maknanya nopo? Selama orang itu meninggal dunia tidak menyekutukan Allah Ta'ala, tidak musyrik, ya meskipun dosanya banyak, niscaya Allah akan mengampuninya. Tapi kalau sudah dosa kemusyrikan, orang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, maka akan sulit pengampunannya. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapat maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir sebagai penutup, doa akan disampaikan juga oleh Kiai Muhammad Anam Muhsin. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Kita tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah, dan kita dijadikan salah satu orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para pendengar setia Radio Perkasa FM dan juga para santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah. Insyaallah tahun depan kita akan berjumpa lagi. Saya Anggi Wahyu bersama kru yang bertugas pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.